ini hampir mirip dengan apa yang saya pegang prinsip memakai seven habit. Pertama kali dengan kebiasaan yang pertama itu untuk memanakan diri kita dengan proaktif, kemudian dia mulai dari akhir dalam pikiran, kemudian dia dahulukan yang utama. Ini yang saya pegang yang tiga ini. Contoh kasusnya ini, Eko ya dalam pembelajaran, karena berkaitan dengan pembelajaran. Tapi saya tidak menyatakan dia itu gagal, atau dia itu bandel, atau itu dia nakal, atau dia tidak disiplin. Ya tidak disiplinnya ada, tapi hanya sedikit. Ya, kenapa? Karena ketidakhadirannya tepat waktu pada saat pembelajaran. Apa yang mau saya lakukan pada saat pertama kita sudah menerapkan yang namanya di sini adalah bagaimana kalau yang terlambat saya atau wakil-wakil harus masuk di situ. Ya, ini dari sisi disiplin. Kemudian kalau sudah wakil atau saya yang masuk ke dalam kelas, berarti bapak tersebut berada di luar kelas. Bisa 15 menit, 30 menit, atau satu les mata pelajaran. Mungkin kalian merasakan itu dan melihat itu. Setelah itu, dia akan saya panggil. Dan sudah beberapa kali saya panggil. Saya panggil, bagaimana saya bukan menasehati, tapi bagaimana si Pak Eko harus melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan disiplin sekolah ini. Karena kan arahnya ke visi misi kita, cerdas, dan moto kita cerdas berakhlak mulia. Salah satu akhlak yang mulia itu tadi ya pada datang tepat waktu, tanpa ada pimpinan, tanpa ada arahan marah dari orang lain, harus hadir. Karena apa? Itu disiplin diri, kan gitu kan? Itu disiplin diri. Nah ternyata dengan beberapa kali saya ajak bicara, kemudian saya lakukan ya pendekatan, bukan pendekatan hanya diri saja. Mungkin saya menyampaikannya bisa secara marah atau apa. Saya meminta kepada teman, mungkin kita teman dia, oh ya tolong sama aku untuk belajar komunikasi yang baik. Mungkin salah di komunikasi karena dia tidak bisa mungkin berkomunikasi dengan saya. Mungkin kalian dekat dengan bisa berkomunikasi dengan saya, tapi belum. Saya malah anak-anak kan mengalami progresif, tidak ada lagi orang seperti ini, tidak ada lagi saya lihat ya. Ini salah satu juga dilema dalam apa? Dilema yang etika ya. Dilema etika. Saya menerapkan yang namanya harus tadi. Saya pakai yang saya punya begitu. Win-win solution. Saya tidak menjatuhkan dia, saya juga tidak terjatuhkan. Apa yang saya pikirkan pada saat itu menyampaikan ke dia, ke Pak Eko ini, saya juga pada saat itu terus menganalisa. Apa yang aku lakukan ini benar atau tidak ya? Tapi saya juga punya pegangan seven habit itu tetap saya pegang. Jadi saya sebelum mengenal teori yang seperti ini, saya memegang seven habit itu. Jadi seven habit itu sampai akhirnya kita asal gergaji. Asal gergaji itu apa? Apa yang sudah kita lakukan baik itu terus kita asah, terus kita tingkatkan supaya apa? Itu menjadi budaya kita. Dan sering kalian pahami, dalam mengambil keputusan, saya tidak pernah sendiri, tapi saya selalu melakukan rapat, atau saya melakukan briefing, atau saya melakukan diskusi dengan beberapa orang, dengan wakil-wakil saya, dengan tim IT saya, penyeminar mutu saya, dengan kalian yang untuk eskul, kita kemarin refleksi diri. Nah ini saya akan ambil itu. Kenapa? Contoh, mungkin permintaan Bapak Ibu Guru ini, contoh ya. Kalian sering mungkin ya kalau udah dekat udah. Ini sekarang pengambilan keputusan di saya kan, udah dekat. Oh ya udah, baik aja lah ibu. Padahal enggak, itu kini harus berhadapan ya sebenarnya. WA itu hanya jalan akhir. Jika memang sudah kita mau jumpa tidak bisa lagi jumpa. Tapi pada saat kita jumpa, pada saat saya Fitri atau dia dijumpa dengan saya karena satu memberikan satu pembelajaran yang mungkin karena saya lebih tua, saya lebih berpengalaman di awal. Oh iya, saya akan menyampaikan ini buat seperti ini. Jadi keputusan-keputusan yang saya ambil memang ada terkadang, ya, tapi saya sudah mulai bisa memilah-milah emosi, amarah dan yang lain-lainnya. Sampai membuat keputusan itu saya tunggu dulu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari saya berpikir ulang. Saya bertanya kepada yang lain, sampai saya berpikir ulang lagi.
Tetap yang saya pegang adalah win-win. Nggak pernah saya di situ tadi bagian kalah. Saya masih menerapkan win-win solution. Masalah Pak Eko, kalau dia tidak hadir tepat waktu, kita tidak berpihak kepada anak peserta ini. Berarti ada dua prinsip. Iya, itu yang harus kita pegang. Masa anak udah datang tepat waktu, gurunya tidak? Kan kita berpikir berbasis pada peserta didik kan? Kita harus menangkan peserta didik itu. Kita harus menangkan. Nah, itu dia. Jadi ada yang kalian bilang belajarnya dilema ini ada berarti ada dua, ya, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli. Sebenarnya kita juga harus berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya siapa? Anak-anak loh. Kalau sudah gurunya terlambat, materi nggak akan tersampaikan. Apalagi dengan cara saya tadi masuk duluan, kan materinya nggak sampai. Pada saat itu RPP-nya harus sudah pertemuan itu selesai. Ternyata setelah itu saya masuk, saya kan nggak mengajarkan itu. Atau waktu saya masuk untuk menggantikan dia sementara, kan nggak mengajarkan itu, berarti ketinggalan. Dan tidak berpusat pada peserta didik. Tadi pegang prinsip, peraturan. Sudah, ya, prinsip itu peraturan. Kemudian prinsip kita dengan moto dan visi misi kita. Itu yang harus kita pegang. Kita harus bergerak dari situ. Ya, kenapa? Kita mau anak cerdas. Kita mau anak berakhlak mulia. Makanya sering saya lakukan nih. Pernah kemarin itu Bapak Ibu guru suaranya keras-keras gini-gini. Ingat dulu. Selalu saya bilang dulu, kenapa suaranya keras? Orang yang santun itu nggak pernah keras. Anggapan orang keras, memang kita orang Batak semuanya kan. Tapi anggapan orang keras ini kan ngomongnya pasti di oposisi marah itu pada orang lain kan. Saya juga refleksi diri. Udah mulai jarang saya juga yang seperti itu. Amarah mulai saya kurangi. Tetapi beda amarah dengan ketegasan. Kalau marah saya mungkin membantu kita. Kalau ketegasan oke. Dan itu kira-kira hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan selama ini? Yang efektif, saya selalu dari semua dilema termasuk diri dan yang lain-lain, diri ini juga. Ini sebenarnya saya marahin. Saya lebih berpegang kepada apa? Satu, ada. Yang kedua, peraturan. Yang ketiga, itu adalah bagaimana saya punya nurani. Saya juga pakai nurani. Enggak semena-mena peraturan itu ada nurani yang saya pegang untuk menerapkannya. Tapi kalau hal-hal karena nggak semuanya kita bicarakan itu berbasis peraturan. Peraturan mungkin dia oke, tapi dalam pengembangan yang lainnya dia nggak bisa berdasarkan peraturan. Iya, harus berdasarkan itu. Tetap harus kita jaga yang namanya tadi etika. Ada kita berbahasa, bagaimana ada kita berkomunikasi, bagaimana ada kita itu ada komunikasi itu. Ada komunikasi, kemudian bagaimana ada kita bertemu dengan siswa. Saya dengar itu ada satu anak katanya nggak bisa digini-giniin modelnya, tapi dia harus sayang saya. Saya sampaikan ada anak itu kan yang selalu yang saya lihat bilang saya bagaimana. Ya udah, anak itu kasih sayang saya. Kenapa? Anak itu tidak dapat kasih sayang di rumah. Dia butuhnya di sekolah, dia harus digini-gini. Satu kelas 36 itu berbeda-beda anaknya. Kalian harus pahami satu-satu. Iya, harus dipahami satu-satu. Kemudian Bu, dari selama ini pengambilan keputusan yang Ibu ambil berbasis nilai-nilai kebajikan, kira-kira tantangan yang paling berat yang Ibu hadapi apa? Kalau untuk Bapak Ibu guru di sini tidak begitu berat. Karena setelah kita diskusi, setelah kita lakukan pendekatan, ya tadi itu tidak berubah kok. Saya udah nggak mumet lagi cuma yang satu soal tadi itu. Ini karena peraturan PP 94 kan. Tapi sebelumnya di awal saya udah sampaikan ke beliau bagus-bagus di sini. Setelah itu kita urus pindah supaya nggak jauh kali rumahnya. Itu aja. Nah, itu khas kepedulian saya dengan dia dan itu nurani.
Sama seperti kasus anak, ada beberapa orang yang sampai ke ruangan saya. Dari sisi peraturan, saya tidak lagi bisa harus dari sisi peraturan beda sekolah. Mungkin nggak akan sekolah di sini lagi. Tetapi saya selalu memakai di situ, saya pilah sama mereka. Saya berhadapan dengan kalian. Ini adalah saya sebagai kepala sekolah. Nah, ini sekarang saya sebagai orang tua. Berbasis kepedulian. Iya, nurani harus nurani. Kemudian Bu, dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, apakah Ibu sudah punya tata kelola, prosedur waktu, apakah keputusan itu harus diambil saat itu juga, atau ada juga yang harus melalui proses yang lebih panjang? Ada pada saat itu ada kesalahan terbesar saya pada saat itu posisi emosi ya, tapi setelah itu saya menata. Nah, tetapi yang sering saya lakukan itu mungkin nggak dimasukkan karena itu termasuk pribadi. Tapi yang perlu dilakukan adalah bahwa semua keputusan yang saya buat seperti yang saya sampaikan di awal, saya harus diskusikan dulu. Paling tidak saya mengeluarkan isi kepala saya dan saya menerima pendapat orang lain, baru saya buat keputusan. Begitu. Walaupun pendapat orang lain itu ada yang berpihak kepada dia, ada yang berpikiran negatif, ada yang udah kok gini, ada tuh ya seperti itu, udah kok buat itu gini gitu ya. Tapi itu semuanya keputusan saya. Nah, jadi tidak keputusan dari ada yang saya mungkin menurut saya, pemahaman saya, keputusan apa yang disampaikan saran yang kawan saya diskusi itu sifatnya positif, ya itu bisa saya ambil. Tapi terkadang ada yang menurut pemikiran saya itu tidak pas, saya akan merubah. Dan itu saya akan lewatkan 1 hari, 2 hari, sampai juga karena saya manusia, jiwa saya tenang, sisi dari aturan bagaimana, sisi dari nurani bagaimana, itu saya tetap saya pegang. Jadi nurani nggak saya tinggalkan dalam mengambil keputusan. Ya, sudah Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman selama ini? Banyak. Pertama, keikhlasan. Yang kedua, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Yang ketiga, saya kembalikan semuanya kepada pemilik semesta alam. Itu yang ketiga. Jadi ikhlas, kemudian tidak terburu-buru, kemudian kita kembalikan kepada pemilik. Karena apa yang kita lakukan semuanya tidak izin yang di atas nggak akan bisa jalan. Sama kayak Fitri dan Dini pada hari ini, saya meminta kalian untuk mengikuti seleksi CGP. Kalian lulus, saya ikhlas di situ kalian lulus. Nah, pada saat proses yang harus kalian lakukan bagaimana menjadi agen perubahan di sekolah ini supaya mempunyai paradigma yang sama dalam proses menuju berpusat kepada peserta didik. Nah, ingat tadi saya sudah sampaikan, ini perlu kita samakan. Win-win solution, saya harapkan itu win di kita, win yang di saya. Nah, jika win di kalian tidak kalian terima, kalian harus ikhlas. Apa? Kita adalah institusi yang belajar. Institusi belajar pasti mencakup apa? Bagaimana disiplin, bagaimana moral, bagaimana semua yang lain-lainnya itu kita belajar. Nah, jadi institusi belajar bagaimana meningkatkan menjadi institusi moral. Nah, itu yang mau kita bangun. Cocok kali dengan apa? Dengan moto kita, cerdas dan berakhlak mulia. Ternyata institusi moral ini menjadikan itu. Jadi begitu dia, gitu ya. Ibu dari itu sudah ini ada yang sudah semua. Jadi iya. Atau ada Jadi masalah kami ke depan? saya sarannya adalah saya meminta kepada kalian berdua, ini ada 2 CGP kita 3 lagi, belajar untuk membangun komunitas. Ya. Siapapun dia orang itu tidak muncul ke kita. Siapapun dia, walaupun dia benci sama kita nggak mau sama dengan dia. Itu harus kita pahami. Karena kita adalah seorang pemimpin.
pemimpin, saya nggak pernah benci sama Fitri, nggak pernah benci sama Jenny. Tapi apa yang saya ambil keputusan adalah karena faktor satu kinerja, faktor kedisiplinan, faktor tanggung jawab. Hanya itu, ya kan? Tidak secara pernah saya bilang sama Jenny kan, Jen, saya mengambil keputusan, ya. Kita sudah berteman lama. Saya mengenal kalian sebagai sahabat-sahabat. Ingin keakraban yang saya bangun tadi, persahabatan yang saya bangun tadi, itu menjadi sinergi. Sehingga kita menjadi satu tim yang kuat. Dari diri yang harus kamu apakan, pakailah dengan second habit kebiasaan pertama 2 3. Jadilah proaktif, itu apa? Mempunyai inisiatif, bertanggung jawab terhadap inisiatif tersebut. Lalu yang kedua, mulailah dari akhir dalam pikiran. Lalu yang ketiga, dahulukan yang pertama. Akhir itu pemenangan diri. Nanti baru semuanya. Ya, Bu, ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, Bu. Iya, sehat. Sudah diberi kesempatan untuk bisa kami wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini Ibu bertugas sebagai Kepala SMA Negeri 5 Tanjung Menawa. Nah, jadi dalam kegiatan Ibu atau dalam Ibu melaksanakan tugas sebagai pemimpin, bagaimana Bu Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Baik, kalau masalah keputusan di dalam dilema etika, jadi kita di sini tetap mengutamakan kebersamaan. Jadi masalah etika saya pikir pada prinsipnya semua guru tenaga pendidik di sini yang pertama pasti etikanya baik. Yang kedua pendidikannya sudah memadai dan profesional. Jadi kalau saya secara pribadi tidak terlalu menuntut mereka itu untuk memaksakan keinginan saya, karena saya yakin dan percaya mereka punya hati nurani yang baik dan punya tanggung jawab untuk pekerjaan. Jadi kalau begitu lebih ke dilemanya etika itu apa kebersamaan kebersamaan. Nah kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kasus nih, oh ini benar, ini juga benar. Kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan? Pilihan terbaik yang bagaimana gitu? Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu mengelola teamwork di sekolahnya. Jadi setiap ada permasalahan, kita selalu rapat dengan teamwork kita. Pasti tahu Ibu kalau teamwork itu semua unsur, terutama istilah kita adalah ring satu. Jadi setiap ada permasalahan, kita diskusi bersama, kita bahas bersama, dan itu adalah keputusan sekolah, bukan keputusan saya pribadi. Jadi intinya kita kebersamaan, kita diskusi dengan teamwork kita untuk mengambil keputusan. Diharapkan keputusan itu bisa diperlakukan untuk semuanya. Jadi bukan kepentingan pribadi di situ. Prinsip berpikirnya itu adalah kepedulian ya, berarti rasa peduli ya, berdasarkan berdasarkan juga. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini biasa dilakukan untuk pengambilan keputusan tadi? Ya yang pertama pasti kan kita diskusi dulu permasalahannya seperti apa. Kita cari dulu akar masalahnya seperti apa. Karena kami berprinsip kalau ada masalah yang besar kita kecilkan. Kalau ada masalah kecil bisa kita hilangkan. Jadi jangan masalah kecil kita besarkan. Kita mau masalah itu bisa kita redam di sekolah, tidak keluar kemana-mana. Dan saya yakin dan percaya bahwa teamwork saya itu betul-betul bekerja sama dan betul-betul paham fungsinya masing-masing. Jadi nggak perlu seharusnya diktir tugasnya yang di sini apa tugasnya, semua kita saling terkait antara satu dengan lain. Jadi yang dibangun motivasi iya, di dalam harus diperintah, betul, tapi kesadaran dari dalam diri. Iya, benar. Nah, hal apa ya Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Rapat bersama. Iya, untuk mengambil keputusan bersama. Nah, Bu, selanjutnya apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus-kasus yang dilema etika tersebut?
Yang pasti kalau ini mungkin kasus ini harus kita pilah-pilah ya. Kalau internal, contoh yang paling rentan ini adalah perilaku anak. Iya. Karena sudah berulang kali, terkadang kita ingatkan sampai titik jenuh. Bapak Ibu guru itu sudah menyerah. Mau gimana lagi, udah kita upayakan begini begitu. Nah, kita kembalikan lagi. Fungsi anak itu kodratnya seperti apa? Sekarang apalagi isu sekarang Merdeka Belajar, kita harus melihat kebutuhan anak. Anak itu sudah ditakdirkan menjadi apa? Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Hanya mungkin kita belum menyentuh hati siswa tadi. Jadi kalau sudah kita sentuh mereka bahwasanya belajar itu kebutuhan mereka, pasti mereka akan pulih kembali. Berarti sesuai dengan prinsip ya Bu, bahwa pengambilan keputusan yang kita lakukan pertama harus berpihak pada kepentingan murid, kemudian harus berbasis nilai kebajikan yang kita junjung di sekolah dan tanggung jawab gitu ya. Iya. Oke, Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus gitu ya, dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal, saya pikir masalah itu kan nggak muncul diatur. Masalah itu bisa muncul sesaat. Nah, pasti kalau saat pengambilan keputusan kita pasti rapat bersama tadi, pasti kita tentukan misalnya hari ini ternyata nggak semua tim bisa hadir. Kita juga tahu jadwal mereka mungkin ada kesibukan di tempat lain di luar kan, kita nggak juga bisa paksakan. Pasti kita jadwal dulu. Masalahnya ini seperti ini seperti ini. Kita tarik dulu kesimpulannya. Sumber pertama yang memberikan informasinya seperti ini. Sumber yang kedua misalnya dari wali kelasnya. Ini yang sering kita terjadi ini masalah anak-anak ini di sekolahnya. Apalagi Bapak Ibu juga tahu lokasi kita ini jauh dari pemukiman. Pasti intinya itu yang pertama transportasi ya kan itu. Jadi harus betul-betul kita pacu. Itu tadi tetap pasti kita terjadwal. Terjadwalnya itu bukan rutinitas 1 bulan ini kita membahas ini, tapi paling tidak bisa kita evaluasi. Jadi kalau ada permasalahan ini kita evaluasi, ayo kita diskusi bersama apa sih masalahnya, apa sih solusinya. Kalau sudah keputusan ini dapat, maka kita sampaikan ke Bapak Ibu guru. Karena pasti warga sekolah ini butuh keputusan kita untuk mereka bersama juga. Dan pasti ada konsekuensinya. Iya, betul. Nah, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan dari sebuah kasus-kasus dilema etika ini? Tidak. Jadi nggak ada satu faktor mempengaruhi, kita semua bersama. Karena itu tadi teamwork kita yang hebat tadi. Jadi nggak ada satu orang itu langsung beliau yang ditumpukkan menyelesaikan masalah, enggak. Kita bersama. Setiap ada hal-hal yang sifatnya Ibu, ayo Bu kita diskusi sebentar. Gitu. Yang terakhir, pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Yang pertama kita harus pahami itu tadi, orang atau Bapak Ibu guru termasuk tenaga pendidikan pasti punya potensi dirinya masing-masing. Manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada lebih dan kurangnya. Kurang itu kalau bisa kita tutupi bersama, lebihnya itu kita hargai. Jadi mereka juga merasa kita hargai dan mereka itu punya potensi yang harus kita gali. Itu untuk tenaga pendidik ya. Kalau siswa pun seperti itu. Kalau mungkin mereka selama ini ada permasalahan, kita coba bujuk. Kita juga pendekatan. Pendekatannya itu secara humanistik. Jadi yang pertama pasti wali kelas, karena pasti siswa itu lebih dekat wali kelas. Kemudian BK-nya, konselingnya, mereka akan diskusi bersama. Baru kita lakukan rapat bersama. Kalau penyelesaian kasus seperti ini, maka ini loh tindakannya. Jadi semuanya diberlakukan untuk semua. Ibu terima kasih untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Semoga Ibu selalu sehat dan kita bisa semakin menjadi pemimpin pembelajaran yang bijaksana, berpihak pada murid, kemudian berbasis nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita junjung tinggi dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Sebenarnya intinya apa? Seseorang itu ingin dihargai. Itu saja. Baik siswa, baik tenaga pendidik, semua. Mereka, iya, mereka yang sudah berbuat kita hargai, kita